lepaskan pelangi, takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SDN Section 1 Kecamatan Canggen, Kabupaten Indramayu, alhamdulillah telah menyelesaikan, merancang, dan membuat keyakinan kelas untuk dipedomani dalam berperilaku di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jupri Apandi SPDSD yang berkenan mengizinkan dan merekomendasikan serta bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang hebat-hebat serta yang bahagia, pada hari ini kita akan dalam satu kegiatan yaitu pengimbasan pada teman sejawat. Untuk saya sebagai calon guru penggerak, dan pada hari ini kita akan pada tema yaitu modul 1.4 budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, ini tema kita pada siang hari ini yaitu modul 1.4 budaya sekolah. Ini terkait tentang budaya, menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya itu apa? Budaya adalah kebiasaan, tata cara, kemudian perilaku, dan lain sebagainya. Adapun agenda kita pada hari ini, yang pertama pembukaan. Mari kita sama-sama buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua memperoleh manfaat yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak saya bisa menebarkan memberikan sesuatu yang baru lewat ini kepada Bapak Ibu. Selama saya mengikuti CGP kurang lebih 2 bulan dalam satu modul yaitu modul 1.4 budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, itu pembukaan, kemudian kompetensi lulusan atau tujuan, kemudian yang ketiga pemaparan materi. Nanti setelah saya menyampaikan tujuan, saya menyampaikan materi secara utuh, kemudian kita ada tanya jawab, dan setelah tanya jawab ada refleksi. Setelah refleksi kita akhiri dengan penutup atau doa. Baiklah Bapak Ibu, ini kompetensi lulusan secara umum panjang ya. Mungkin kalau saya bacakan sangat melelahkan Bapak Ibu. Saya hanya barangkali menyampaikan ulasan singkatnya ya, bahwa tujuan kita pembelajaran kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Terutama saya mengambil fokus pada hal-hal yaitu tentang posisi kontrol, yaitu ketika Bapak Ibu guru menemukan masalah-masalah di sekolah. Kira-kira posisi yang tepat menghadapi anak-anak yang bandel, anak-anak yang menyimpang, anak-anak yang tidur di kelas, dan lain sebagainya. Kemudian tentang keyakinan sekolah. Mungkin ini istilah baru Pak Bu ya.
Kira-kira ada yang tahu nggak kalau yang dulu apa namanya keyakinan sekolah itu? Pernah mendengar keyakinan sekolah? Saya juga ketika pertama kali mendengar bingung Pak, Bu ya. Apa maksud keyakinan sekolah? Bukan Pak, kurang pas. Keyakinan sekolah itu kalau dulu kita mengenal peraturannya. Nah, kalau dulu kita mengenal peraturan. Sekarang itu ada yang namanya keyakinan sekolah. Apa bedanya dan bagaimana kelemahan kelebihannya nanti kita akan bahas. Kan kita gitu, paling tidak kita akan mengenal tentang keyakinan sekolah, kemudian mengenal tentang 3 langkah restitusi atau segitiga restitusi. Itu saya kira tujuan kita pada pagi hari ini, dan utamanya mudah-mudahan setelah saya menyampaikan atau melakukan pembahasan kepada Bapak Ibu yang terhormat ini, Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Yaitu setiap kelas bisa membuat keyakinan kelas. Nanti kalau setiap kelas membuat keyakinan kelas, nanti berkembang sekolah membuat keyakinan sekolah. Sejauh apa tentang keyakinan sekolah kita ikuti bersama-sama. Nah, sebelum jauh ke keyakinan sekolah, ini ada pertanyaan untuk pemantik ya, agar tidak terlalu tegang, agar santai dan serius. Ini ada pertanyaan pemantik untuk kita semua ya, sekedar untuk mengasah di permulaan. Ada 3 hal, Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bapak Ibu, 3 hal ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju, apa alasannya tentunya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Ada yang bisa menyampaikan? Barangkali, ya, lanjutin. Silakan lanjutin. Guru Pak Udin, mangga Pak Udin. Di sini Pak Udin. Terima kasih Bapak Amir yang memberikan waktunya kepada saya. Tentang 3 pertanyaan mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan cara pemberian hukuman dan memberi penghargaan. Setuju atau tidak setuju? Menurut saya itu setuju. Mengapa demikian? Karena kalau anak yang tidak disiplin kemudian dibiarkan saja, apalagi terus-menerus, itu mengakibatkan anak tidak menuruti aturan yang ada di sekolah, sehingga anak menjadi liar. Contoh misalnya, disiplin berpakaian, anak tidak lengkap dalam menggunakan pakaian beserta atributnya. Kalau dibiarkan terus-menerus, itu akan berimbas atau temannya itu ikut-ikutan, sehingga ada perkataan atau keyakinan yang tertanam pada diri siswa, tidak lengkap juga dibiarkan, tidak diapa-apakan. Itu mengakibatkan disiplin ngawur, sehingga hukuman patut diberikan kepada anak yang tidak disiplin. Maka hukuman termasuk bisa mendisiplinkan anak. Cuma bagaimana caranya untuk mendisiplinkan anak tersebut? Jangan disamakan dengan zaman ketika saya kecil waktu belajar. Ketika tidak disiplin, salah tidak salah, main kekerasan. Nah, itu yang sekarang tidak diperbolehkan. Makanya, satu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Jadi tidak menyakiti fisik atau psikis anak, tetapi hukuman tersebut membimbing kepada siswa agar termotivasi dan terbuka pemikiran dan cara belajarnya. Yang kedua, memberikan penghargaan. Ini saya setuju sekali nih. Ya.
berkaitan dengan meningkatkan motivasi belajar anak. Selama di sini, mungkin dari sejak dulu lah di SD 1 Seng ini, yang namanya memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi misalnya, atau yang sudah mendapatkan juara, apakah itu di kejuaraan yang lain, olahraga, yang sering agama dan seterusnya. Ketika anak diberikan suatu penghargaan, meskipun nilainya itu kecil, tapi tidak dipandang besar dan kecilnya dari segi materi, tapi bentuk perhatian guru terhadap siswa, maka siswa akan termotivasi dan terdongkrak keinginan belajarnya untuk terus meningkatkan prestasinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Maka dengan adanya 3 hal tersebut saya menyatakan setuju sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Najmuddin, luar biasa. Ternyata jawaban yang sangat cemerlang. Adapun benar tidaknya itu bergantung pada persepsi masing-masing. Cuma nanti kita buktikan di akhir aja ya, apakah benar apa salah. Tapi yang pasti setiap orang itu punya pandangan, dan setiap orang itu selagi ada dasarnya dalam mengungkapkan pendapat yang benar, selagi ada dasarnya. Oke ya, saya kira ini sekedar pemantik saja. Kita kembali kepada materi. Ini yang akan kita bahas. Sebenarnya di modul 1.4 budaya positif itu banyak materi Pak. Di antaranya tadi tentang hukuman, tentang motivasi, tentang penghargaan. Cuma saya mengingat ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini ya. Yang pertama tentang makna budaya positif, kemudian tentang keyakinan sekolah, kemudian tentang 5 posisi kontrol, tentang restitusi, dan tentang kebutuhan dasar. Sekarang kita ikuti berikutnya. Cuma sayangnya Pak Udin, yang soal hukuman ini tidak saya masukkan, tapi nanti insya Allah sedikit saya akan beri katakanlah pandangan lain atau pandangan saya setelah mengikuti CGP. Sebenarnya ketika saya belum CGP juga sama sebenarnya seperti Pak Najmuddin, bahwa yang hukuman dia memang harus ada, tapi ternyata ketika mengikuti pendidikan di CGP itu ternyata Pak jauh sekali. Artinya paradigma pendidikan itu banyak yang berubah, terutama ketika kita sepakat sudah menerapkan kurikulum merdeka atau IKM. Baiklah, yang pertama makna budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ini yang paling penting Pak. Seluruh rangkaian kita dalam melakukan tugas utama mendidik itu yang paling utama dan selalu ditekankan itu ini, bahwa seluruh rangkaian pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Harus berpusat pada peserta didik. Yang jadi utama itu disitu. Kenapa? Karena mereka adalah objeknya. Mereka adalah sesuatu atau makhluk Allah yang akan kita desain sebagai makhluk Allah yang sempurna. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di antara fondasi menciptakan atau membangun budaya positif di sekolah adalah menciptakan budaya positif di kelas. Karena kan di sekolah itu kan terdiri dari beberapa lingkungan Pak ya. Ya katakanlah ada lingkungan ruang guru, lingkungan ruang kelas, kemudian lingkungan sekolah yang lain, mungkin juga ada belakang, ada kantin ya, ada UKS. Nah, karena kita berbicara sekolah, unit yang paling atau ruang yang paling penting dan yang utama karena berkaitan dengan peserta didik yaitu kelas. Nah, oleh karena itu yang pertama kali kita garap dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah
adalah menciptakan budaya positif di kelas. Dan salah satu cara atau metode atau pendekatan yang kita gunakan dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah adalah membuat keyakinan sekolah. Nah, sekarang keyakinan sekolah itu apa? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Dimulai dari keyakinan kelas ya. Nanti kalau setiap kelas punya keyakinan kelas, nanti dari kelas-kelas itu akan digabungkan, dirangkum, kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ialah berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu yang biasanya terkait dengan gagasan-gagasan umum, Pak, yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nggak perlu banyak-banyak, Pak. Ada 5 atau 7 dari keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Artinya keyakinan kelas itu idealnya dibuat oleh siapa? Oleh warga kelas. Warga kelas itu siapa? Peserta didik dan guru. Sehingga antara kelas mungkin berbeda karena punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin kelas 1 ya, Bu Sarifah mengenai kelas 1A. Itu beda, kebutuhan anak-anak kelas 1 akhirnya beda. Apa yang dianggap baik oleh kelas 1 beda dengan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 contohnya. Jadi makanya keyakinan kelas itu pertama disusun dibuat oleh warga kelas, yaitu peserta didik utamanya dan guru. Nanti guru yang menuntun, membimbing dan mengarahkan bagaimana membuat keyakinan kelas yang benar. Sekarang apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan ya? Ya mungkin kan yang selama ini kita mengenalnya sebagai peraturan. Ini sekedar contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh menghargai waktu. Satu kelas harus punya keyakinan bahwa waktu itu penting sehingga harus dihargai. Contoh yang pertama menghargai waktu. Sehingga dari menghargai waktu ini anak datang tepat waktu, pulang tepat waktu, masuk dari istirahat juga tepat waktu. Ini contoh. Jadi satu keyakinan bisa banyak peraturan yang dibuat. Kalau zaman dulu kan peraturan, nah sekarang kita tawarkan keyakinan. Jadi nanti sampaikan ya kita yakin ya bahwa waktu penting, bahwa kita semua sekelas harus menghargai waktu. Caranya bagaimana? Tepat waktu, masuk tepat, pulang tepat, belajar juga tepat, tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran juga tepat waktu semuanya. Ini contoh. Kemudian yang kedua, menghormati teman atau menghormati orang lain. Menghormati orang lain kalau dalam peraturan banyak, Pak. Tidak boleh memukul, tidak boleh mengganggu, kan banyak. Tidak boleh apalagi sifatnya fisik, Pak, ya. Mencemooh, mengejek. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa kita harus menghormati orang lain. Contoh yang lain, bersih itu bagian dari keimanan. Kalau dulu kan jadwal piket itu ya, setiap anak harus melaksanakan piket. Mulai segala macam yang tidak piket tidak dihukum. Sekarang tidak perlu lagi. Yang penting yakinkan seluruh kelas itu, seluruh keluarga kelas, bahwa bersih itu bagian dari iman. Sementara kita orang-orang beriman, sehingga akan berlaku bersih. Pakaiannya bersih, bukunya bersih, kelasnya bersih, lingkungan sekitarnya juga bersih. Kemudian ilmu itu sangat berharga. Nanti Bapak Ibu kalimatnya bebas ya. Bisa yang panjang-panjang, bisa yang pendek-pendek, tapi usahakan yang simpel-simpel ya, agar mudah diingat oleh warga kelas atau peserta didik. Ilmu itu sangat berharga. Ketika anak-anak meyakini bahwa ilmu itu sangat berharga, dia akan menulis, dia mau menghafal, dia mau bertanya, dia tidak bicara dengan yang lain saat guru menjelaskan dan sebagainya. Jadi kita nggak usah banyak buat peraturan yang banyak, cukup yang simpel-simpel seperti itu. Makanya diupayakan keyakinan kelas itu dibuat jangan terlalu banyak, cukup 5-10 lah paling banyak. Yang penting item-itemnya itu yang pas sesuai kebutuhannya masing-masing.
Ini saya ambil contoh atau saya tuliskan di sini keyakinan yang sifatnya umum mungkin ya, bisa berlaku di kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Nah ini untuk memperjelas bedanya antara keyakinan dan peraturan, ini ada tabel ya. Tadi tanggung jawab nggak muncul ya, nggak masalah ya. Kalau dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagi anak yang telah meminjam, membaca atau menggunakan buku dikembalikan ke tempatnya. Panjang tuh ya kalau peraturan ya. Kalau keyakinan tanggung jawab aja. Siswa kami kelas 1 adalah putra putri bertanggung jawab, contoh kalimatnya. Jadi nanti yang kaitan dengan tanggung jawab bisa masuk semua. Asal tadi ada mengikat keyakinan kelas itu idealnya dibuat bersama. Bila perlu guru hanya menggali ayo apa yang dibutuhkan dalam pedoman perilaku kamu semua di kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya. Kita cukup hanya menghormati orang lain. Atau kami adalah siswa-siswi yang menghormati satu dengan yang lain. Kalimatnya boleh panjang, tapi jangan terlalu panjang dulu. Biar apa? Biar anak-anak hafal keyakinan-keyakinan kelas yang ada. Kemudian hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini terkait dengan menghormati orang lain, terkait dengan waktu, banyak hal ya kalau dalam keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, tentang keselamatan umpamanya. Tadi depan saya belum menyebutkannya, terserah ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau umpama kuku harus bersih kalau zaman dulu dia. Ya, kalau keyakinan cukup kita adalah anak-anak yang bersih, atau tadi tuh kebersihan sebagian dari iman, sehingga nanti penjabarannya bisa meluas. Kemudian dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa dipahami bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus berganti dari peraturan ke keyakinan? Nah ini jawabannya. Yang paling pasti, kalau keyakinan itu datang dari dalam. Kalau peraturan itu datang dari luar. Dari luar itu bentuk peraturan yang tertulis mungkin di di dinding sekolah, di dinding kelas. Banyak sekali peraturan-peraturan yang itu sifatnya datang dari luar. Terlebih bila ada sanksi jika terlambat, umpama menyiram halaman, jika berbicara di kelas, umpama menulis sekian lembar, terlebih ada kayak gitunya, itu lebih menekankan dari luar. Nah itu makanya untuk paradigma yang sekarang yang kurikulum merdeka, kita menggunakan istilah keyakinan itu karena keyakinan itu datang dari dalam hati. Sehingga ketika anak melakukan itu betul-betul dari dalam hati. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara menghadapi siswa-siswi yang bermasalah? Ini istilahnya 5 posisi kontrol yang sering digunakan. Sebelumnya biar tidak tegang, saya mengambil ilustrasi terlebih dahulu. Seperti ini. Kalau sekarang saya bagikan uang nih, mau bersih? Ada. Kalau umpama saya bagikan uang 100 ribuan semua nih, dipegang tangan masing-masing. Coba Bapak Ibu berandai-andai ada uang 100 hari ini, saya kasih uang 100 ribu. Ya, uang 100 ribu ini ketika Bapak Ibu pegang uang 100 ribu, sekarang ada orang datang di hadapan Bapak Ibu. Kalau yang datang ini pacar atau umpama pasangan minta uang, diberikan nggak Bu? Diskusi umum ya? Diberikan nggak? Separuhan baik. Ya, umpama kalau yang datang pasangan pasti diberikan ya. Kecuali pasangan yang masa suami yang beri apa yang ngasih apa yang minta nggak diberikan ya. Sekarang bagaimana kalau yang datang penjamret? Penjamret
Kalau sampean lagi baru pegang dari saya 100.000, kemudian ada penjabat, mau dilepas tangan ini? Tidak. Tentu tidak. Tangan itu digenggam sekuat-kuatnya. Walaupun mungkin terlalu upaya mempertahankan 100. Tapi harta penyawa. Ada dua jawaban berbeda tadi ya. Satu melepas, satu mempertahankan. Sekarang pertanyaannya, berarti yang mengontrol, melepas, menahan itu orang lain atau diri kita sendiri? Bukan orang lain? Hah? Ayo. Ya buktinya tadi Bu Susi, olah suaminya nggak mau. Apa baru kasih cinta lagi? Nah, ya kan? Jadi anak aksi ada reaksi nih Intinya begini Pak, ya. Intinya bahwa kontrol itu yang utama itu diri sendiri Pak. Utama diri sendiri. Orang lain itu hanya mencoba mempengaruhi. Jadi contoh gini. Ibu bapak guru bisa nggak mengontrol murid? Nggak bisa loh, nggak bisa. Jadi siapa yang mengontrol diri? Yang mereka masing-masing. Iya, mereka masing-masing. Jadi awas, jangan salah pandangan. Mungkin kalau kita dulu beranggapan bahwa guru itu superior, hebat, bisa mengendalikan 30 siswa, 45 siswa, seluruh kegiatan kita. Dengan apa? Dengan peraturan, tata tertib yang mengikat. Semakin banyak aturan, semakin kita menguasai murid. Itu pandangan kita dulu Pak. Dulu tahun 80-an. Ya, kalau paradigma sekarang, kontrol itu sepenuhnya ada diri masing-masing orang Pak Bu. Ya seperti tadi. Walaupun yang datang sama suami, Ibu Susi tadi ngomong nggak usah, uang saya, Daud dikasih diminta lagi. Tadi Ibu Ana dilepas. Kenapa satu melepas satu menahan? Ya karena memang dirinya beda, mungkin situasinya beda, kebutuhannya beda, sehingga Pak satu melepas satu menahan. Nah itu gambaran tentang posisi kontrol. Jadi utamanya Pak yang perlu dipahami bahwa yang mengontrol itu masing-masing orang, termasuk peserta didik itu mengontrol dirinya masing-masing. Kita sebagai guru itu hanya menuntun, membimbing, motivasi, mendorong, mengarahkan. Sekarang kita lihat posisi kontrol yang biasa digunakan oleh kita. Lewatan ya. Ini yang pertama. Pertama, posisi kontrol yang digunakan oleh guru selama ini itu penghukum. Dalam rangka mengontrol, begitu ada siswa yang terlambat, kenapa terlambat? Tuh baca, terlambat ya menit. Terlambat ya menit, kasih duit. Ada ya sebagian sekolah yang punya uang. Jadi kalau melanggar 1.000 taruh di kotak. Nanti akhir tahun dibuat jalan-jalan. Ada Bu, benar itu ada Pak ya. Sebagian sekolah yang hukumannya berupa uang. Jadi kalau terlambat dia setor uang berapa gitu ya, sesuai kesepakatan di situ. Jadi yang pertama posisinya adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol terhadap siswa sebagai penghukum. Yaitu apa? Biasanya yang dijadikan acuan adalah aturan dan sanksi. Udah dalam rangka membuat budaya positif, dalam rangka mendisiplinkan kelas, peraturan dan hukuman. Telat, olahraga besar. Begitu ya. Ada anak menumpahkan minuman, bersihkan. Seperti itu. Itu adalah posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, memelas. Coba kamu kasihan dong saya ngajar, suaranya hampir habis, kamu pada buyur-buyuran, kan gitu ya. Apa itu? Dalam rangka
membuat agar anak-anak merasa bersalah. Kami enggak tadi hari ibu baru saja minta maaf ke orang tua, cium kaki, sekarang udah berbuat kayak gitu lagi. Itu namanya Pak, dalam rangka menciptakan kondisi anak agar merasa bersalah. Itu biasanya posisinya seperti itu. Jadi merasa bersalah, menciptakan merasa bersalah. Biasanya guru memelas, mengingatkan orang tua, mengingatkan nasihat-nasihat agama, mengingatkan apa kata-kata bijak dan sebagainya. Dalam rangka memelas agar anak itu menyesali apa yang dilakukan. Apa? Ya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kalau teman itu lebih sejajar, artinya guru tidak memarahi, kemudian tidak ada istilah peraturan. Dia sejajar, kaitnya dengan teman aja, lebih kepada persuasi. Ayo dong, masa kamu tidur di kelas? Kalau ngantuk gimana caranya? Ambil air Pak, silakan ambil air, seperti itulah. Itu namanya posisi kontrol yang berposisi sebagai teman. Kemudian berikutnya pemantau. Pemantau itu ibaratnya ya yang mengawasi lah. Mengawasi sama biasanya acuannya itu adalah peraturan. Kamu kemarin kan terlambat, sekarang terlambat lagi. Kamu kemarin tertawa, sekarang tertawa lagi. Kamu kemarin ngantuk, sekarang ngantuk lagi. Itulah teman. Jadi kayak dipantau terus lah anak-anak. Kemudian berikutnya manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi kalau manajer ini sifatnya guru hanya mendorong, memotivasi, kemudian membimbing, kemudian membantu mencari solusinya. Namanya sebagai manajer. Sekarang bagaimana kita bisa berperilaku sebagai manajer? Ada yang namanya sebelum kesana ini ada posisi kontrol, 5 kontrol dia. Ini kalau penghukum, posisi penghukum itu ada pada identitas gagal bahasanya. Jadi ketika kita melakukan hukuman atau membuat rasa bersalah, itu secara tidak langsung kita melegitimasikan bahwa anak itu adalah anak gagal. Kemudian kalau yang teman dan pemantau ini identitasnya berhasil, artinya kita memposisikan anak sebagai siswa yang berhasil. Kemudian juga yang manajer. Jadi dari 5 itu Bapak Ibu bisa mengamati dengan sendiri kira-kira pilihan mana yang lebih pas, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, nah ini sebagai manajer kita dikenalkan dengan istilah restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, karakter yang lebih kuat. Jadi guru hanya mengarahkan, membimbing, kemudian menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Dan nanti keputusannya ada pada siswa-siswa kita sendiri. Makanya istilahnya di sini menciptakan kondisi bagi murid. Jadi guru hanya menciptakan kondisi bagi murid agar murid mau menyadari kesalahan, mau mengubahnya ke arah yang lebih baik. Itu namanya restitusi. Kemudian dalam restitusi ini ada beberapa ciri, bisa dibaca ya. Pertama, bahwa ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan seperti tadi itu hukuman. Kalau hukuman jelas ya ada menebus kesalahan, tapi berupaya memperbaiki hubungan berbentuk tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau restitusi tidak ada tawaran, tidak ada paksaan, maaf, tapi bentuknya adalah tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Jadi nggak melihat orang lain, anak diarahkan untuk mengintrospeksi diri. Kemudian diskusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena begini Bapak ya, Bu ya, setiap perilaku kita itu ada dasarnya. Kenapa tindakan itu dilakukan? Contoh umpama ketika anak itu di kelas, menurut Bapak Ibu apa motivasinya? Ngantuk kan ya? Ngantuk itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Kurang tidur. Sementara tidur itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nanti setelah ini kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu guru mengarahkan anak-anak ketika menghadapi masalah-masalah perilaku tadi. Saya kira itu. Kemudian, nah ini yang disebut sebagai segitiga restitusi. Artinya ketika melakukan restitusi ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada di sini ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu guru menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan anak itu adalah salah. Paham? Ketika anak tidur di kelas, guru mengambil kemudian bertanya, "Fulan, kamu tidur di kelas kenapa?" "Saya ngantuk Pak." "Coba menurut kamu ketika ada orang ngomong kamu tidur baik enggak?" "Ya enggak baik Pak." "Berarti salah." "Kalau enggak baik gimana?" "Ya mestinya saya enggak tidur Pak." Contohnya seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Artinya apa? Pandangan dia dan perilaku dia yang salah diluruskan terlebih dahulu, ditunjukkan. Nah ini adalah salah. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Jadi kesalahan itu nanti akan berkaitan dengan kebutuhan. Tadi ketika anak ngantuk, dia beralasan karena semalam tidak tidur. Nah kemudian kan karena tidak tidur ada apa? Nonton bola Pak. Nah ini kan berarti kan kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi istirahat malam. Nah nanti penyelesaiannya kan nanti didorong agar anak-anak tidak sementara tidak tidur malam. Nah, contohnya ya. Itu namanya validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya tadi terkait dengan keyakinan. Artinya ketika anak ngobrol di kelas ketika yang lain mendengarkan pelajaran guru, ditanya oleh gurunya, kalau ngobrol itu baik apa enggak? Tidak. Tadi ya yang pertama. Baiknya gimana? Baiknya mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan dapat ilmu. Lah ilmu ini adalah keyakinan. Keyakinan umum bahwa ilmu adalah yang pertama tuh ketika kita membuat keyakinan perasaan begitu ya. Ada jadi keyakinan itu berdasar pada kebajikan universal namanya Pak. Kebajikan universal itu kebagusan yang diyakini oleh orang banyak. Itu namanya kebajikan universal. Atau dalam bahasa agamanya fitrah manusia. Nah ini penjelasannya Bapak Ibu yang berbahagia. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Maka ketika anak terlambat, saya juga sebenarnya bisa terlambat. Guru juga sudah terlambat, ketika ada halangan di rumah. Bagaimana agar tidak terlambat? Agar tidak terlambat kita mengurangi atau mentiadakan halangan-halangan di rumah. Jadi seperti itu. Namanya menstabilkan identitas. Ini ungkapan-ungkapan sebagai dasar acuan guru dalam menyelesaikan masalah ya. Kemudian, ini berikutnya. Kemudian ini tadi sudah ya, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Ini biasanya perkataan guru berkaitan dengan seperti ini. Saya baca ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya sebutkan bahwa manusia bertindak itu biasanya ada alasannya, terutama ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa kebutuhan dasar itu? Pertama, bertahan hidup. Ada anak dari rumah belum sarapan. Kira-kira bagaimana responnya di kelas ketika anak belum sarapan? Ya kan macam-macam dia. Bisa ngantuk, bisa ya gelisah ya, bisa kadang-kadang diem aja. Kenapa kamu diem aja? Nah, Bapak Ibu guru itu harus mengorek kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan masalah.
agar mereka berperilaku baik dan bisa menciptakan budaya positif hari ini. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Ini biasanya yang dari rumah nih, ayahnya, orang tuanya, keluarganya, latar belakangnya lah. Ketika anak-anak yang mungkin broken home di rumah, ya ibu harus paham bahwa anak ini memang butuh lebih kasih sayang dibandingkan anak-anak yang lain. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Kesenangan itu termasuk kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Makanya pembelajaran diupayakan bisa menyenangkan semua orang, termasuk kita hari ini juga harus senang ya. Kemudian keempat, penguasaan. Penguasaan itu kepemilikan, dihargai, merasa ada, penguasaan. Terakhir, kebebasan. Jadi 5 hal inilah yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Mbak Rini, ya silakan Mbak Rini. Depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya. Sebelumnya mohon izin tentang slide 5 posisi kontrol. Nama 5 posisi kontrol. Perkenalkan, nama saya Harina Sribari, biasa dipanggil Rini, dari kelas 4. Mohon izin kepada pemateri Pak Amir. Dari kelima posisi kontrol ini ya, kadang guru itu mengkolaborasikan posisi kontrol tersebut ya. Menurut pandangan pemateri Pak Amir, dari 5 posisi kontrol ini, mana sih yang lebih baik dilakukan oleh guru? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rini, luar biasa pertanyaannya ya. Di antara 5 posisi kontrol, mana yang terbaik? Sebenarnya kalau kebaikan yang mutlak itu tidak ada Bapak ya. Kebaikan yang mutlak, kebenaran yang mutlak itu hanya milik Tuhan ya. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma barangkali Bapak Ibu bisa menimbang lah di antara posisi kontrol itu yang terbaik ya. Yang terbaik itu yang mana? Kalau menurut versi kurikulum merdeka ya, saya menjawab berdasarkan paradigma kurikulum merdeka. Itu yang terbaik adalah yang manajer. Tapi punten ya, seperti yang tadi Pak Udin menyampaikan di depannya soal ketika ada hukuman kodenya, itu tidak sepenuhnya benar. Artinya masih bisa tawar-menawar, melihat kondisi lah, melihat kondisi. Cuma kalau ingin mengetahui lebih jauh, ya seperti ini gambarannya Bapak Ibu ya, hari ini ya. Jadi terutama itu ketika kita menghukum atau membuat posisi anak merasa bersalah, itu kita seakan-akan menempatkan anak pada posisi gagal. Nah, ketika kita menempatkan anak pada posisi gagal, itu khawatirnya anak bisa ngedrop. Artinya anak bisa kepikiran. Atau beginilah, ada anak-anak yang namanya stempel itu ya, kamu ini bodoh. Itu lama-lama anak itu menyesuaikan lah. Jadi bodoh ya. Yang wis dolanan sampai bodoh, sila nakal beneran. Itu namanya stigma. Makanya penghukum itu lebih dekat menstigma murid sebagai anak yang gagal. Karena apa? Karena tidak bisa mematuhi peraturan atau kesepakatan kelas. Atau membuat bersalah juga sama. Jadi yang terutama yang ini. Ini yang katakanlah, ini pasti yang paradigma yang baru ya, yang kurikulum merdeka. Kita usahakan menghindari yang ini, tapi pada posisi yang dua ini, tinggal milih aja jadi teman, jadi pemantau, atau yang utama jadi manajer. Itu kalau urutannya. Tapi saya katakan tadi tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Silakan Bapak Ibu ambillah mana kira-kira yang tepat di lingkungan Bapak Ibu, di
lingkungan kelas itu masing-masing. Tapi yang pasti, contoh dari disampaikan Pak Najmuddin ketika menghukum ya jangan sampai ada fisik, katakan itu sifatnya kekerasan fisik. Walaupun nanti ketika berbicara tentang hukuman ini panjang Pak materinya Pak ya. Artinya ada perdebatan panjang misalnya apakah hukuman itu masih bisa dikategorikan sebagai alat pendidikan atau tidak. Kalau menurut saya seperti itu, yang penting Bapak Ibu menyesuaikan sesuai kebutuhannya di sekolah masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu sudah berbahagia dua hari ini. Saya kira itu. Ya lagi siapa lagi? Ibu Sri. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan di restitusi. Kan ada stabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Apakah dari 3 langkah itu harus dilaksanakan secara berurutan? Ya, pertanyaan dari saya untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya. Apa 3 langkah restitusi harus dilakukan secara berurutan? Saya kira tidak ya. Ini fleksibel saja. Artinya boleh menanyakan keyakinan di depan juga boleh yang teknis lah. Cuma memang urutannya seperti itu. Urutan yang lazim digunakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tapi kalau mau dibolak-balik juga tidak masalah ya. Yang penting 3 hal itu dilakukan. Jadi jawaban saya adalah tidak harus berurutan. Silakan menyesuaikan keadaan dan kondisi saat Bapak Ibu menangani anak-anak yang berperilaku tidak positif katanya. Begitu ya Bu Sri ya? Oke. Cukup ya saya kira ya. Satu lagi untuk berikutnya kita refleksi ya. Untuk refleksi barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi. Refleksi itu adalah hal-hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini. Kemudian ada tentang keyakinan kelas dan posisi kontrol. Silakan ada yang mau menyampaikan Pak Ibu Anda dulu. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Pertanyaan pertama untuk refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal barunya adalah dari beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Amir, ada beberapa materi diantaranya adalah keyakinan kelas. Pak Amir kemudian ada 5 posisi kontrol ya. Kalau yang tadi keyakinan kelas kayaknya bahasanya asing. Bagi saya asing, mungkin baru lah kata-kata baru. Kemudian yang kedua, yang tadi adalah 5 posisi kontrol. Itu sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari sebenarnya, bertemu dengan para siswa, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Amir. Kemudian yang saya dapatkan hal baru itu ya seperti itu Pak Amir, ada kata-kata yang baru saya dapatkan yang tadi sudah dijelaskan Pak Amir. Ada yang pertama adalah keyakinan kelas, kemudian ada perubahan paradigma baru mengenai bagaimana kita mengontrol siswa dalam pembelajaran. Itu saja Pak Amir untuk refleksi nomor 1. Kemudian yang refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai keyakinan kelas, posisi kontrol dan restitusi. Untuk perasaan yang muncul mengenai keyakinan kelas adalah saya sebenarnya sudah melaksanakan apa yang Pak Amir sampaikan untuk keyakinan kelas, tetapi biasanya
kita hanya melakukan peraturan saja Pak Amir. Hanya melaksanakan peraturan yang sudah dibuat oleh kelas dengan guru kelas. Tetapi setelah mendapatkan materi dari Pak Amir mungkin akan sedikit ada perubahan seperti itu. Kemudian untuk posisi kontrol, ya sebenarnya kami juga untuk misalnya ada beberapa anak yang punya masalah, misalnya dalam pembelajaran ada anak yang misalnya ngobrol atau apa, setidaknya saya bisa menguasai anak itu atau menegur anak itu langsung dalam sebuah pembelajaran. Tetapi setelah dapat menerima materi dari Pak Amir, mungkin saya akan melakukan yang lebih baik lagi seperti itu. Kemudian untuk restitusi perbaikan, menciptakan perbaikan dalam ke anak, mungkin saya akan berubah mungkin sedikit demi sedikit. Apabila nanti dalam kegiatan ini ada sedikit perubahan ya Pak Amir, setelah Pak Amir memberikan materi, kemungkinan kami mendapatkan hal yang baru seperti itu. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Una, saya kira sangat baik sekali apa yang disampaikan Mbak Una. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mempraktekkan lebih jauh dan kita bisa saling membangun, saling berkolaborasi dan saling mengingatkan, saling bekerja sama dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi barangkali perlu saya sampaikan di sini bahwa apa bedanya guru penggerak dengan guru yang lain? Guru penggerak itu yang utama itu adalah maju bersama, Pak Jupri. Jadi kalau mama saya tahu, bapak juga harus tahu. Sebaliknya kalau ibu tahu, kasih tahu saya dong. Kalau posisi bisa, saya buat bisa. Itu Pak, bedanya guru biasa dengan guru penggerak. Jadi paradigmanya itu bergerak bersama, maju bersama untuk kemajuan pendidikan Indonesia, untuk kemajuan kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bapak Ibu.